Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Fajriati. Saya dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Mataram, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang fenomena prank di kalangan YouTuber. Di era digital seperti saat ini, kreativitas sepertinya semakin mendapatkan tempat dan menemukan ruangnya, terutama di kalangan milenial yang membutuhkan eksistensi diri. Dan salah satu hal yang hits di zaman sekarang adalah prank. Istilah prank sendiri pasti sudah tidak asing lagi di telinga anak generasi atau anak muda zaman sekarang. Karena prank saat ini telah menjadi wabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Konten-konten prank seperti itu juga banyak dibuat oleh para YouTuber atau pengguna sosial media lainnya seperti Twitter, Facebook, Instagram yang memuat prank demi menarik banyaknya likers, subscriber, ataupun followers mereka. Prank dalam bahasa Inggris berarti lelucon atau guruan. Biasanya konten yang disajikan berupa sesuatu yang bohongan tetapi disetting serius sehingga membuat korban prank tersebut shock, drop, ataupun terkaget-kaget. Setelah itu mereka akan menertawakan si korban, lalu si pelaku prank itu mungkin tidak akan merasa bersalah. Mereka akan menertawakannya bersama-sama, cengengesan merasa menang, apalagi berharap video atau konten yang mereka buat akan mendapat banyak viewers. Dan faktanya memang konten prank bisa menjadi trending topik di YouTube. Karena banyak peminatnya, akhirnya konten prank pun membanjiri YouTube. Dengan segala adu kreativitas yang mereka miliki, tetapi ada juga resiko dan akibatnya dari konten yang mereka buat. Lalu mengapa YouTuber sering sekali membuat konten prank? Padahal ada banyak pilihan konten menarik lainnya yang bisa dipilih dan tetap bisa mengundang banyak viewers. Tapi mengapa prank tetap dipilih? Menurut mereka, prank sendiri adalah sebuah genre di kalangan pembuat konten. Prank termasuk mudah dilakukan karena melakukannya cukup dengan berakting atau membuat sesuatu terlihat serius tetapi sebenarnya hanya bohongan. Prank juga memiliki banyak sekali peminat sehingga mereka pun lebih memilih konten prank. Salah satu prank yang pernah viral di YouTube adalah prank yang menimpa seorang driver ojol, di mana driver ojol tersebut mendapatkan pesanan dengan jumlah yang sangat fantastis. Kemudian si pelaku prank sengaja untuk membatalkan pesanan tersebut. Walaupun di akhir sesi si pelaku kemudian membayar pesanan tersebut dengan jumlah yang lebih besar, tetapi menurut netizen itu sangat tidak memanusiakan si driver. Lalu apalagi contoh prank yang negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh prank yang negatif yaitu sebuah kasus yang masih menjadi perbincangan mungkin dan sempat menimbulkan kontroversi, yaitu kasus Ferdian Paleka dan dua orang temannya, di mana mereka bertiga melakukan prank dengan cara membagikan paket kepada waria dan anak jalanan yang mereka temui di jalan, tapi ternyata paket tersebut berisi batu dan sampah. Video unggahannya tersebut mendapat respon negatif dari pengguna sosial media. Lalu banyak masyarakat yang geram akan aksi yang dilakukan oleh Ferdian dan teman-temannya. Dalam kasus ini, polisi menerapkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik. Selain itu, polisi juga menerapkan dua pasal tambahan, yaitu pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan maksimal denda 12 miliar rupiah. Sangat merugikan. Tapi untungnya tuntutan yang
tuntutan tapi untungnya tuntutan tersebut telah dicabut oleh pelapor dan mereka telah bebaskan dan proses hukumannya pun telah dihentikan. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus membuat konten yang negatif, yang merugikan diri sendiri dan orang? Padahal jika dikelola dengan baik dan benar, konten prank bisa menjadi sesuatu yang positif dan tetap bisa menghibur orang banyak. Peminatnya pun juga pasti tetap banyak karena ini akan menghibur semua orang. Ada banyak sekali contoh prank yang positif. Contohnya prank yang dilakukan oleh anak-anak muda. Saya melihatnya kemarin di YouTube, mungkin di Amerika, bukan di Indonesia. Ceritanya mereka membawa 2 pistol air, kemudian mereka akan menembakkan pistol air tersebut ke orang asing, lalu melemparkan pistol air yang satunya ke tanah. Kemudian orang asing yang terkena tembakan tadi akan mengambil pistol air tersebut, lalu mereka akan saling menembakkan pistol air satu sama lain. Itu terdengar lebih menyenangkan bukan dibandingkan harus membuat orang lain shock atau terkaget atau merugikan malah. Ini juga bisa menambah pertemanan, menambah relasi, juga tetap bisa membuat orang lain tersenyum. Oleh karena itu, prank seharusnya dapat membawa dampak positif bagi orang yang menyaksikannya. Lalu, bagaimana cara kita sebagai audiens atau pengguna media sosial untuk menghentikan atau mengurangi konten-konten prank yang bersifat negatif? Caranya mudah sekali. Yang pertama, pasti di semua platform media sosial terdapat fitur pelaporan. Kan? Jadi, jika kita melihat sesuatu, entah itu konten yang sifatnya ofensif atau melanggar community guidelines, kita bisa melakukan pelaporan di video tersebut jika menurut kita itu melanggar etika. Yang kedua, kita bisa memberikan komentar yang tegas atau tindakan tegas untuk berhenti subscribe atau menyaksikan video tersebut. Hingga mungkin kita bisa mengajak audiens lain, jika memang konten tersebut sangat-sangat melanggar, kita bisa mengajak audiens lain untuk membuat petisi sehingga konten tersebut dapat dihapus atau tidak tersebar lagi. Yang ketiga, kita bisa tidak membagikan sesuatu yang bersifat negatif atau merugikan orang di media sosial. Kita juga bisa menggantinya dengan konten yang lebih positif sehingga itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menyaksikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.